Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Dr. Dalman MPD dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Saudara, sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan ini? Siap? Baik. Saudara, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengolahan hasil ujian ya. Nah, tentunya Anda sudah memahami bagaimana sebetulnya pengolahan hasil ujian tersebut. Oleh sebab itu, saudara, pada kesempatan ini pokok bahasan kita adalah analisis soal. Jadi analisis soal ini berkaitan dengan bagaimana kita menganalisis soal yang telah kita uji ya. Apakah soal tersebut betul-betul valid dan betul-betul reliable. Kemudian kita bisa melihat tingkat kesukaran soalnya ya. Kemudian kita pun akan mengetahui apakah soal tersebut layak apa tidak untuk dilakukan tes kepada siswa ya. Baik, saudara, saya akan men-share screen terhadap pokok bahasan kita pada kesempatan ini. Saudara, saya berharap materi yang lalu Anda sudah memahaminya ya. Jadi pada kesempatan ini kita lebih fokus kepada analisis soal. Nah, saudara, pada minggu yang lalu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya berharap Anda harus mampu mengelola hasil ujian tersebut. Jadi setelah Anda mempersiapkan penyelenggaraan ujian, Anda pun mampu mengelola hasil ujian tersebut ya dengan menggunakan pendekatan bisa berupa PAN ya, patokan acuan normal, dan bisa juga menggunakan PAP, patokan acuan pendekatan acuan patokan. Sedangkan PAN itu, mohon maaf tadi, sedangkan PAN itu adalah pendekatan acuan normal ya. Sedangkan PAP itu patokan mohon maaf, pendekatan acuan patokan. Ya, baik, saudara sudah mulai melantur ini. Jadi pada dasarnya Anda juga bisa menggunakan rumus penghalusan ya di dalam pengolahan hasil ujian itu, sehingga nanti Anda akan bisa melihat bagaimana sebetulnya ya hasil ujian tersebut ya, apakah bisa bisa ditindaklanjuti untuk siswa lebih giat belajar, ataukah memang di remedial misalnya ya. Tentunya ada pengayaan di sini. Oleh sebab itu, saudara, di dalam analisis soal ini juga akan melihat bagaimana soal tersebut, bisakah soal itu kita lakukan sebagai alat tes ya. Untuk itu, saudara, analisis soal sebetulnya bermanfaat sebagai bahan diagnosis bagi siswa ya, dan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan soal yang baik. Nah, oleh sebab itu tujuan analisis soal objektif itu biasanya adalah untuk mengetahui yang pertama taraf kesukaran soalnya, yang kedua menandai kelompok siswa yang pandai dan bodoh, mohon maaf yang kurang pandai misalnya, dan yang ketiga itu ada tidaknya option ataupun kemungkinan jawaban yang tidak pernah dipilih oleh siswa. Nah, bisa jadi siswa tidak pernah memilih jawaban itu. Mungkin pengecohnya itu terlalu mudah sehingga siswa tidak akan memilih soal tersebut ya. Nah, ini ada contoh dan analisis soal. Salah satu contohnya seperti ini, bahwa badan yang memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat kepada Presiden RI dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari ialah ya kita tinggal ini ya memilih. Sini ada pilihannya Dewan Nasional, DPR, DPA, Dewan Perancang ya, ini Dewan Perancang
eh, nasional, kemudian DPD. Nah, tentu saja yang menjawab paling banyak itu adalah DPA ya. 22 kelompok bodoh, kemudian yang menjawab paling banyak di kelompok pandai itu ada 25 orang. Ini berarti sama-sama pandai ini ya. Hanya sedikit yang menjawab kelompok bodoh ini, kelompok tidak pandai ini menjawab DPR-nya hanya 1, Dewan Nasionalnya 2. Sedangkan Dewan Perencanaan Nasional kosong, DPD juga kosong. Itu. Jadi kita harus betul-betul membuat soal itu menjadi layak begitu. Nah, kemudian saudara bisa kita tafsirkan bahwa soal di atas itu adalah soal yang terlalu mudah ya. Karena 25 orang dari kelompok pandai dan 22 orang dari kelompok bodoh itu menjawab dengan tepat gitu. Nah, bagaimanapun juga saudara soal itu masih menunjukkan arah yang tepat, yaitu kesalahan masih lebih banyak didapati pada kelompok bodoh gitu. Nah, coba Anda perhatikan soal berikut. Suatu keadaan yang diusahakan tetap sehingga dapat menghitung akibat yang ditimbulkan oleh keadaan-keadaan yang diubah dalam metode eksperimental itu disebut, nah ini dia, ada variabel terkontrol, variabel kekeliruan, variabel eksperimen, variabel campuran, dan variabel ekstra. Nah, saudara, bisa kita lihat di sini, dari sebanyak kelompok bodoh tadi, itu jawabannya merata ini ya. Merata, ada semua. Bahwa yang jawab variabel terkontrol itu hanya 1 gitu kelompok bodoh. Variabel kekeliruan 1, variabel eksperimen 19, variabel campuran 2, variabel ekstra 2. Nah, sedangkan dari kelompok pandai itu menjawab pilihan A, variabel terkontrol itu ada 13 ya. Nah, kemudian variabel eksperimennya yang lumayan banyak juga ada 11. Variabel campurannya itu ada 1, yang lainnya kosong. Nah, di sini saudara terlihat sekali bahwa soal tersebut sebetulnya memiliki kelayakan. Coba kita lihat bahwa penafsirannya ada soal di atas, ada soal yang sukar sebetulnya. Tetapi efektif untuk dilakukan ya, karena hanya 14 orang dari 50 orang yang menjawab tepat. Soal tersebut benar-benar efektif dengan bukti bahwa 14 orang yang menjawab dengan tepat itu 13 diantaranya berada pada kelompok pandai. Nah, pilihan-pilihan yang salah sebagian besar dibuat oleh kelompok bodoh. Itu ya. Jadi bisa kita gunakan soal ini. Lalu soal berikutnya, saudara, ini perlu kita perhatikan bahwa soal ini untuk menjawab ini ya, alternatif A dari kelompok bodoh itu ada 6 orang, dari kelompok pandai 7 orang. Sedangkan alternatif B jawabannya dari kelompok bodoh itu ada 4 orang, dari kelompok pandai 10 orang ya. Nah, kemudian untuk alternatif C jawabannya, ini dari kelompok bodoh itu 9 orang, sedangkan dari kelompok pandai 7 orang. Lalu saudara untuk alternatif D, ini kelompok pandai itu 2 orang, kelompok bodoh itu ada 2 orang, sedangkan kelompok pandai 0 ya. Nah, coba kita lihat saudara penafsirannya, bahwa soal ini ternyata jelek ya, karena dari 50 orang hanya 16 yang menjawab dengan tepat, dan jawaban-jawaban yang tepat itu lebih banyak terdapat pada kelompok bodoh begitu. Nah, soal ini sebaiknya dibuang saja ya secara radikal atau diubah dan diperbaiki, karena masa yang paling banyak benarnya dari kelompok bodoh. Nah, kemudian soal berikut, coba Anda perhatikan soal berikutnya, saudara. Ini soal berikut ini, ternyata kelompok bodoh dari 25 orang
yang memilih alternatif jawabannya B itu adalah 17 orang dari kelompok bodoh, sedangkan dari kelompok pandai itu 23 orang ya. Nah, kemudian yang menjawab alternatif C itu ada 7 orang, dan kelompok bodoh 7 orang, kelompok pandai 2 orang. Nah, bagaimana penafsirannya? Bahwa penafsirannya soal ini menunjukkan perbedaan yang sesuai dengan arah yang dimaksud ya. Itu ada 23 lawan 17. Tetapi perbedaan ini tidak cukup tajam. Nah, jadi saudara ada memang perbedaan antara kelompok pandai dan kelompok bodoh, tetapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, tapi soalnya masih tetap bagus itu ya. Nah, kemudian taraf kesulitan soal. Kalau kita perhatikan bahwa taraf kesulitan soal itu saudara ditentukan oleh proporsi jumlah peserta ujian yang menjawab benar ya dengan keseluruhan peserta ujian tersebut. Nah, contohnya misalnya sebuah soal dijawab benar oleh 70 dari 100 orang. Ini berarti taraf kesulitannya atau P itu sama dengan 70. Berarti sama dengan 0,7, artinya baik ya. Kalau 70 dibagi 100, 0,7. Nih, maksudnya itu P-nya 70 per 100 ya, sama dengan 0,7 berarti. Nah, taraf kesulitan yang tidak baik itu adalah kalau taraf kesulitannya ada 0,0 atau 1,0. Atau mendekati keduanya karena hal itu tidak menggambarkan hasil belajar siswa yang sesungguhnya. Nah, ini perlu kita hindari seperti ini. Lalu saudara, saya kira untuk analisis soal itu untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Saya berharap Anda bisa mempelajari ya pokok bahasan kita pada kesempatan ini dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok bahasan kita, yaitu tentang analisis soal. Juga Anda bisa menambah wawasan Anda dengan cara mencari bahan-bahan sesuai dengan pokok bahasan kita di internet ya. Anda bisa mendapatkan bahan tersebut pada ya, jurnal ilmiah ataupun artikel-artikel yang terdapat dalam jurnal ilmiah yang bisa Anda download di Google. Itu banyak sekali ya, silakan saja Anda cari bahan-bahannya yang berhubungan dengan pokok bahasan kita atau perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang analisis soal ya. Saudara, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap Anda bisa ya belajar secara mandiri nanti di video pembelajaran yang sudah saya siapkan di SPADA Universitas Muhammadiyah Lampung ya. Silakan saja Anda buat rangkuman ya apa yang sudah kita pelajari, dan Anda bisa menonton videonya berulang-ulang ya sampai Anda paham betul, lalu Anda buat rangkuman dan Anda bisa mengirim rangkuman tersebut ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com, dan Anda juga bisa membuat ya rangkuman tersebut di SPADA UML ya. Silakan saja, bisa langsung dibuat di sana. Kemudian saudara, saya kira cukup ya, dan selamat bertemu lagi pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.